Bismillahirrahmanirrahim. Kitabnya kan hana tabut di dalam karena menurut long mio tabut sebelum tiga hanya cocok tabut dalam. Tapi dalam tabuh kalam hikmatnya na yang truk dua unnya kan penjelasan makna kalam hikmat lebih ke le cerita, ketulis cerita, ketulis syair-syair. Jadi mio tanya kan tabut rutin hanya cocok tabut dalam, takut hana kesimpulan dari tabut luar mentang. Yang iluannya ada Syekh Abdullah Syurkawi, pengarang kitab Tahrir. Beliau ulama Mesir, Abdullah Syurkawi. Jadi hikam yang masyhur na lehebo, na hikam Ibnu Athaillah, na hikam Imam Haddad, nah hikam Abu Madian. Jadi tanya dengar hikamnya kan sabah tergantung hikam pu. Ya para habaib biasa sebut hikam Imam Haddad, kan hikam Haddadiyah. Ya hikam Athaiyah karena ada Ibnu Athaillah. Nah sabah tu hikam ada ulama Maghrib, ulama Maroko, hikam Abu Madian. Al-heboh kitab hikam. Hikamnya kitab yang ditulis hikmat arti kalam-kalam yang bijak ataupun yang bermanfaat dari sirah ulama. Yang biasa yang po kitab hikamnya rata-rata ulama sufi yang kantruk pangkat wali, kan ulama biasa. Karena orang yang kantruk tingkat arif billahnya yang kian orang yang tiku binurillah, kan? Orang yang gemarit dengan cahaya gebili Allah. Jadi kalam hikmatnya hana akan mampu sira urang bertutur bahasa dengan kalam hikmat, nyogotnya memandang sesuatu mentang dengan pandangan mata batin, mata lahi, golong dengan ainul basirah. Biasa yang po kalam hikmatnya urang yang akan memandang sesuatu dengan pandangan mata batin, sehingga yang diucapkannya kan sesuatu yang ngawur, pasti memiliki makna yang mendalam. Pujian ulama terhadap kitab hikam antara lain pujian daripada salah sira ulama yang bernama penting Maulal Arabi. Pegah le Syekhuna Maulal Arabi, sami'tu al-faqih al-Bunnani. Lalu dengar al-faqih al-Bunnani berkata, kadat hikamu Ibni Athaillah antakuna wahyan. Hampir hikam Ibnu Athaillahnya rab mirip wahyu. Lau kana salah tajuzu bi ghairil Quran lajazat bi kalamil hikam. Yang kita sembahyang jid bacakan Quran, jid baca selain Quran dan sembahyang, jid baca matan hikam. Yang dum gepujo hikam Ibnu Athaillah. Kan ya mula bila hilang kan kalam gatnya bisa itu faqih al-Bunani, yang kun faqih al-Bunani kan. Kemudian kitabnya yang nadi ke tungku masing-masingnya lehedro pengarang matan di hata Ibnu Athaillah, i dalam hata Ibnu Abbad Ar-Rundi. Ibnu Abbad Ar-Rundinya makamnya di Fas di Maroko. Asli orang Andalus, Spanyol Selatan, Andalus, pi hijrah ke Maroko. Bab Maroko dengan Andalusnya berbatasan. Jadi Ibnu Rundi pensyarih pertama kitab hikam. Mio kitab hikam sendirinya ada Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah makamnya di Mesir, di Muqattam di Mesir. Maknanya dalam fikih bermazhab Maliki. Baca Fatihah tiga untuk keberkahan. Pertama ke Ibnu Athaillah Sakandari, kedua ke Ibnu Abbad An-Nafzi Ar-Rundi, kemudian yang ketiga ke Syekh Abdullah Syurkawi. Ala hadhihi aku disalih ajma'in al-Fatihah. Allahu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan nama Allah yang amat maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji milik Allah
Tuhan sekalian alam, dan semoga Allah memberi rahmat di atas junjungan kita Sayyidina Muhammad dan di atas keluarganya dan sahabatnya, dan memberi wasallama, dan memberi kesejahteraan. Amma ba'du, adapun sesudah hamdalah, basmalah, hamdalah, salah dan salam, fayaqulu al-murtaji, maka berkatalah seorang hamba yang berharap ghafral masawi, keampunan segala dosa-dosa. Siapa hamba tersebut? Abdullah bin Hijazi al-Khalwati al-masyhur bisyurkawi. Seorang hamba Allah yang bernama Abdullah bin Hijazi al-Khalwati, yang beliau masyhur dengan Syurkawi. Beliau pernah menjadi Grand Syekh Al-Azhar. Penekeun le Tunku Abdullah Asy-Syurkawi, hadhihi taqyidatun latifah. Ini beberapa kait yang kecil, beberapa kait yang ubud, yang latif, atuh hikam. Dan ala hukumen, ala hikam. Dia tu hikam, yang hikamnya milik Al-Arif Billah Sayyidi Ahmad bin Atta'illah qaddasa sirrah, semoga Allah menyucikan akan rahasianya. Jadi oleh Tunku Abdullah Syurkawi, hana ganggap syarah, hana ganggap syarah kitab yang tulisnya, ganggap hanya kait. Untuk buh kait lagai, buh kait pu maksud. Alian pu nak kait yang kagebah lang kalam ikam kita mah agaknya. Yang untuk merendah diri agaknya tawadhu. Jadi karena mungkin syarahan agaknya hana sama panjang lebar lagi syarahan orang lain, makanya ganggap taqidat. Hadhihi taqidat latifah ala hikam Al-Arif Billah Sayyidi Ahmad bin Atta'illah qaddasa sirrah atau quddisa sirruh. Ya, quddisa sirruh itu disucikan akan roh atau rahasianya. Yang biasa baca doanya ke ulama yang kahanali. Ti yang kahanali talake ba Allah begitu suci roh agaknya. Rahasia agaknya yang begitu oleh Allah. Maka baca hai baik peduh oleh Allah. Allah nak peduh kau bersuci. Tapi nasyid makna sirroh, makna qaddasa sirrah, ti roh agaknya bersuci oleh Allah. Wa kasduhu biha fil ghalib, bermula kasatnya Ibnu Atta'illah dengannya kitab hikam fil ghalib pada kebanyakan itu khitabul muridin as-sadiqin, kitab orang-orang yang memiliki iradah. Muridinnya dari arada yuridu, iradatan bahwa muridun. Muridun dalam istilah tasawuf nya orang yang melewati tingkatan ahli ibadat biasa. Jadi kan murid bahasa Aceh, yang murid bahasa Aceh ni metika pi murid, ni mesede pi murid. Murid dalam istilah tasawuf orang yang kana iradah agaknya meniti jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang apa pendapat? Nah, pendapat yang makna murid kerehlam. Makna murid orang yang hanale iradah agaknya tapi kage pulang ke iradah Allah. Dengan pernah membaca dalam kitab Syekh Abdul Wahab Sya'rani, muridnya orang yang kaji ke baca ba'lah mahfud, nya baru ke murid. Jadi agaknya hanale iradah kage pulang ke iradah Allah. Gerak hanale gerak roh kage pulang ke gerak Allah. Jadi yang kualung kan murid mana santri, yang murid badadanya demi gelasa pi murid, demi tajzi pi murid. Murid dalam istilah tasawuf, belum tasawuf tingkat kitab hikam, yang makna murid orang yang hanale iradah roh tapi kagak pulang bak iradah Allah, yang barukan murid. Jadi li Ibnu Atta'illah kena khitab ke muridnya, yang mana naruh dayo mangko puji tak ber kena khitab ke murid yang as-sadiqin. Apa makna sadiqin? Makna sidqu istiwa sirri wal alaniyah. Tanyo wate langkawan rame dengan wate thiro hana beda, nya kun sadiqin. Nyata ibadat wate kawan rame semangat, wate thiro kurang yang galon sadikin. Orang sadikin yang memiliki sidqu, makna sidqu memiliki ketulusan ibadat ke Allah, hana beda langkawan rame dengan wate thiro. Yang dalam masyarakat kan istiwa sirri wal alaniyah. Yang duh dengan yang desam hana beda. Yang gepegah dengan yang gepubut hana beda. Yang duh balahi dengan lamati hana beda. Yang kan sidqu. Orang yang memiliki sidqu kan sadikin. Jadi Ibnu Atta'illah kebanyakan dalam kitab hikamnya gemarit dengan orang muridin sadiqin.
wa tarakkihim, dan untuk getaraki, menaikkan tingkat mereka kepada makam irfan, makam makrifah. Maka karena tujuan Ibnu Athaillah gemarit dengan urang muridin as-sadiqin dan urangnya untuk gepeik tingkatan kepada makam makrifah, sepatutnya bagi getanyo simpan atau batasi arti penyata maksudnya Ibnu Athaillah menurut yang mungkin menurut danyo. Ada yang hantruk andina danyo beda bah, yang truk mentang bah. Jadi man timoh pertanyaan mang putih beut. Salah satu manfaat tabut kitabnya untuk meminimalisir ujub danyo. Ternyata dengan tabut kitabnya manteng na hamba Allah yang tingkatan ubudiyah yang ke Allah terlalu tinggi, tanya manteng rendah dah. Dengan sebabnya dia membuat sadar diri. Jadi han sampai dengan gara-gara kaik tak pedang jamaah, tak pedang qiyamul lail, dia berbangga. Ternyata manteng jiuh, manteng na hamba-hamba Allah yang ibadat ganyan jiuh tak tinggal kamanyang ketimbang ketanyo. Alian Ibnu Athaillah gemarit kalam hikmatnya ke para sufi yang sadek. Sufi sadek na alamah na tanda. Kebegalang kitab salah satu di antara tanda urang sufi yang betul ayyah takira ba'dal ghina wa yadhilla ba'dal izzi wa yakhfa ba'da syuhra. Oleh gaknyan viral dituri le urang galak sembunyi ro baik turi. Oleh gaknyan kaya galak fakir. Mana fakir no kan fakir istilah Aceh, fakir ilallah. Alian oleh gaknyan mendapat kemuliaan dengan menghinakan diri di hadapan Allah. Han tertipu dengan kemuliaan. Yang baru kira sufi sadek. Tapi menyongan kemasyhuran nama, popularitas untuk dijadikan sarana mencari keuntungan duniawi yang dalam sufi sadek. Sufi sadeknya ayyaf takir ba'dal ghina wa yadhilla ba'dal izzi wa yakhfa ba'da syuhra. Kan ada tak baca lebih hanadha bawah timbulan. Qala radhiyallahu an, berkatalah Ibnu Athaillah semoga Allah meridai beliau, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja' illa wujudiz zalal. Yang kalam hikmatnya, di antara tanda atau indikator seseorang itu i'timad alal amal, berpegang di atas amal. Tanda tanya mentang tamumat ba amal. Di antara tanda tanya mentang tamumat ba amal, pane amalnya amal jawarih, buat anggota tubuh daripada sembahyang, wa azkar, berzikir, wa ghairiha dan lainnya. Wal mu'tamid ala zalika, orang yang beriktimad di atas demikian amal itu al-abbad, ahli ibadat, wal muridun, dan para muridun. Nah, dua orang iktimad atas amal. Na urang ahli ibadat dan na muridun. Fal awalun, maka bermula yang pertama urang ahli ibadat biasa. Ya'tamidu, berpegang li mereka itu atasnya amal, fi dukhulil jannah, pada masuk syurga dan bernikmat dalamnya syurga, wan najah, dan mendapat kelepasan daripada azab Allah. Tanya orang ahli ibadat biasa, pakan ibadat mangga pasal yang syurga, pakan ibadat mangga baik azab akhirat. Sehingga ada nasihat orang lain kasih mayang baik azab ke, kasih mayang mangga gebi syurga. Seakan-akan mihana ta ibadat anda sembayang hana gebi syurga. Nyan tanya mentang iktimad atau amal ke. Yang ahli ibadat iktimad atau amal bak tentang sebagai sarana untuk masuk surga. Nya urang katro, urang yang kagak tempuh jalan mendekat diri kepada Allah, para muridun yang bedalam wal akhirun, dan bermula yang akhir, yang nayakhina muridun yang tamiduna alaiha, mereka beriktimad di atasnya amal pada sampai kepada Allah. Wa kashfil astar anil qulub, dan tersingkap penutup daripada hati. Wa usulil ahwal, dan tercapai kondisi-kondisi al-qaimah biha, yang idang ianya ahwal dengannya hati. Wal mukasyafat, dan bikasyaf, pesingkap di Allah. Wal asrar, segala rahsia-rahsia.
kilahuma madhmumun, nyan mandua tercela dalam pandangan tasawuf. Wa nasyi'un min ru'yatin nafsi, dan itu semua timbul daripada ru'yatin nafsi, dorongan memandang nafsu secara berlebihan. Wa nisbah a'mal ilaiha, dan membandingkan amal, menisbatkan amal kepadanya nafsu, hatta yantija madzukira, sehingga menatijahlah apa yang disebutkan di atas. Amal arifun, adapun orang-orang arif, fala yarawna li anfusihim syai'an hatta ya'tamiduna alih, maka mereka tidak memandang bagi diri mereka akan sesuatu sehingga menggantungkan oleh mereka di atasnya sesuatu. Bal yusyahidun, tetapi mereka bermusyahadah bahawa sungguh al-fa'il hakiki, yang berbuat secara hakiki dianya Allah. Wa annahum mahal li zuhuri dzalika faqat, dan bahawa sungguh mereka itu adalah objek li zuhuri dzalika faqat, untuk nampak demikian perbuatan saja. Jadi beda pandangan orang arif dengan orang ahli ibadat biasa. Nyatanya ahli ibadat biasa memiliki pandangan sarana untuk tamang syurga harus orang ibadat. Sarana untuk mangat terlepas pada azab di akhirat harus melalui amal ibadat. Nya orang gatuk tingkat manyang mecut, nya baru gebi kasyaf li Allah, baru terbuka ata-ata yang tutup bakti, nya benar amal. Makin tinggi amal, makin tinggi merumpak tayang. Adapun orang arif, orangnya hanya pandang nak amal bakdro ke. Sehingga natam dengar perokun menghilangkan ananiyah yang dari bahasa analun. Ananiyah pakai ya nisbah, mana ananiyah menghilangkan aku. Jadi orangnya dalam beramal hanali memandang aku yang beramal. Fasih beramal Allah kan menansid makna menghilangkan aku dalam beramal. Ketika orang yang beramal gaanggapnya min fadlillah, Watai beramal gaanggapnya min fadlillah, la haula wala quwata illa billah, sehingga agaknya hana merasa ujub dengan amal, sebab kendro agaknya yang amal. Maka watai saat tanya red lam taat geyu musyahadah minnah, makna minnah geyu pandangnya anugerah Allah. Sehingga watai tanya red lam ibadat ta pandangnya anugerah Allah, hana merasa diri tanya yang beramal. Watai hana merasa diri tanya beramal, inan gadah tanya hanali tak anggap hebat amal tanya, sehingga pu mentang balasan gebi syurga oleh Allah kan gara-gara balasan amal ibadat tanya, tapi yang betul-betul min fadlillah, karunia Allah. Jadi yang ubi buat yang bak orang arifnya merasakan kan makna ji hana beramal li ino kemesiru ladum salah langkah fikir bang gatruk kenan batingkan arif hana payah beramal, kan hana beramal hana merasakan dro yang beramal tetap orang yang sembahyang sih puasa cuma hana merasa, itu lebih merasa kan dia kali merasa malah kadang-kadang tinggal tu lah urangnya alhamdulillah uklam na tahajud, alhamdulillah urangnya na puasa. Jadi dia merasa diri tidak beramal, urangnya hana merasa tidak beramal, kan hana beramal biuk agak beda. Hana merasa beramal dan hana beramal. Jadi orang yang beramal dengan mengharap kelepasan bak api neraka dan kemuliaan surga. Sekira-kira amal yang menyebutnya yang awam sah dalam amalannya. Pertama le kitanya Ahlussunnah wal Jamaah na surah na konsep kan hasanatul abrar sayiatul mukarrabin. Buat hasanah bak orang biasa nyan bak orang yang kata Allah termasuk kategori sayi'ah buat bro. Berarti punya orang yang kata tingkat arifin ge beramal ge harap lepas syurga, lepas dari neraka dan ge harap surga nyan sayi'ah. Maka kan konsep Rabi'ah Hadawiyah kan mazhab mahabbah kan. Mana mazhab mahabbah enggaknya ibadat ke Allah karena mahabbah ke Allah. Sehingga tanya betul-betul kita cintai ke sira orang kan rela disakiti kan. Bahkan tanya suami hana bengeh dia cuti bermo. Yang mendang galak, hana galak le bengeh. Yang mendang galak ham bengeh karena yang dukang sakiti tanya orang dah cintai. Dia tanya betul-betul kita cintai Allah hana tak harap surga. Tak ibadat ke Allah rela walau getik lan neraka.
Ya kan konsep mahabbah. Maka haba Rabi'ah Hadawiyah, lun ibadat ke Allah walau lun getik dalam neraka. Lun ibadat ke Allah walau hana gecipta syurga dan neraka. Ku pusing ibadat untuk jaga wazifah hamba. Karena lun profesi sebagai hamba, yang namanya hamba berbuat baik kepada tuannya walaupun tidak dapat balasan. Lagi anak je. Tanya anak menyawate geyu orang kapul orang sik nak tanya ngilai pu bonus. Yang kan anak god. Yang anak god anak sematih hai tanya pu bonus buat orang sik. Pu yang geyu langsung pu buat. Tapi yang tu lebih kebanyakan katakanlah dalam ucapan guru. Kebanyakan bandung guru awam yang berbicara pakon lumayan ikut dalam neraka pakon lumayan. Cuma menoleh nak berah dari Syekh Nawawi Al-Bantani waktu bagi tingkatan ikhlas. Yang termasuk ikhlas je, cuma ikhlas paling rendah bah. Waktu ibadat karena Allah, baik karena untuk popularitas, naga harap ke surga. Nyo karena yang menjanji juk surga pi Allah, maka han rusak keikhlasan. Cuman ikhlas paling rendah pula. Jadi waktu bagi keikhlasan li Syekh Nawawi Al-Bantani na lebo tingkat. Tingkatan paling rendah urang ibadat karena Allah man mekerling ke surga. Ya yang le kan. Kita yang inan rusak keikhlasan, han rusak kerana yang menjanji surga Allah. Anggira orang lain menjanji hom. Nyodro ke Allah menjanji surga. Nyota ibadat ke pasal dalam surga. Nyota maksiat getik dalam neraka gazib tu. Dia tak puji maksiat kerana ia gazib, tak pubut taat kerana tak harap syurga. Nyan han rusak keikhlasan, cuman keikhlasan rendah. Yang rusak keikhlasan tanya tak ibadat karena Allah murni tak harap popularitas. Kita jak masjid selamanya kerana akan menjelang pemilu kan. Karena tanya kata calon roh supaya mengai pandang liurun termasuk ahli masjid. Maksudnya yang rusak keikhlasan. Tapi yang dah sembahyang karena Allah mana mengkeling dia ke kenan kan. Yang menurut jih kena tafawud lom ikhlasnya. Nak tafawud semakin le tanya sisi taharap ridha Allah semakin kuat keikhlasan. Menyodit ke menurutnya pahala pi menurutnya ni persentase. Mana yang mengharap kepada syurga ni kan keluar daripada keikhlasan tu kan. Wate genit pun nit unole nit pun sembayang untuk pu nya kata menjampu kan nya menjampu nit ke harla yang baik gada yang baik meno sama sekali hanya karena Allah ibadat kan murni ke manusia lagi ria na ria kan untuk pudu buat orang pinya en bacut na karena Allah yang tinan ada faud lam la ikhlasnya lan tingkatan ikhlasnya ada faud lam tafaudnya medai silah Ukraina persentase ji. Sebab dia terbacut lagi yang lain. Sebab kemudian menyatakan harap surga yang termasuk buat yang tercela. Ketika ada bicara tercela berarti taruhlah maksiat dia. Yang kan ditambah dalam pula kena sanatul abrar sayatul mukarrabin. Intinya mengaji putuh lang kalam hikmat kedua. Kalam hikmat kedua itu kan iradatuka tajrid ma ikamati iyyaka fil asbab. Alian pula muka minasyahwati jadi tanya mentang makam paling rendah aku dah jalani je ile sebab tasawufnya kan menyangkut dengan wate sin mana wate getanya harus taridha dengan part yang ditempatkan tanya oleh Allah cuman untuk taik derajat melalui riyadhah kan maka na riyadhah na mujahadah dalam konsep tasawuf. Mai yang le tanya puas dengan yang kanayan hana penambahan. Dia tanya beut sih. Tanya beut bang kata mak mahli ke hana buka-buka le kitab lain. Atau tak beut mahli tok antan dah baca Mu'ni, antan dah baca Nihayah, antan dah baca Fathul Wahab. Hana penambahan, hana usaha untuk datang mahli leme. Puas dengan yang kanayan. Kajut dah baca mahli ke puas tanya. Akhir lime ke menurutnya naju. Dia tanya ibadat lagi yang cik tanya kaedah yang penting kaedah jaga beta pupu maksiat masih agak ruhum agak enak lagi hanya ada pegak peningkatan untuk pegak peningkatannya kan mujahadah dan riyadhah na orang yang untuk riyadhah jid kera na orang yang untuk riyadhah perlu ke mursyid han sanggup ke riyadhah kera jadi
hana berhenti sebenarnya. Nyo tanya kalau mati tetap penghambaan danyo ke Allahnya na tingkatan-tingkatan tahapan-tahapan yang harus terlewati termasuk tauhid. Orangnya dalam Ihya kepegah Limu Ghazali termasuk lafaz yang kadirobah makna lafaz tauhid. Menyo tauhid yang gemaksud li ulama salafus saleh kan tauhid ilmu kalam. Ilmu kalamnya untuk jaga akidah. Jina akidah na untuk jaga akidah. Contoh akidah mesti pada saat tanya tak beramal, puna tak andalkan buat tanya, nak andalkan buat tanya kalau bertauhid dalam bidangnya. Tapi yang orang arif karena hanaga andal buat role yang mandum dari Allah yang wahadah, Allah yang satu. Yang penting kan kamu tauhid dalam bidangnya, akidahnya. Tauhid yang dah baca dalam kitab Melayu Matan Jawharah nya tauhid manhaj akan, tauhid ilmu kalam. Ilmu kalamnya untuk jaga akidah benar. Maka kitab ke hikamnya nya kitab untuk tauhid tanya dalam berubudiyah ke Allah. Tapi kan li tauhid ilmu kalam, tauhid ilmu kalam ke tauhid sifat 20. Nya ilmu kalam. Nya lang Ihya je baca termasuk lafai tauhid nya lafai yang kadi alih makna. Nya jamun ke maksud tauhidnya dalam segala aktivitas tanya tayakini Allah tu. Tapi tanya lambut tanya kan le yang hana tayakini ke Allah leh. Hai mesti tengok termasuk dalam kekayaan kata andalkan usaha tu le lambut buat tena terjadian sebab orang kapu mesti teruk bala watu tanya yang dia sebab segada Honda nya yang dia socu hana tanya dah pulang langsung ba Allah tetaplah yang dia socu Honda tanya kan mentang mengikat dengan sebab kan kah berarti yang mentang mengikat dengan sebab kan mentang terikat dengan yang selain Allah kan cuma hana je ke syirik. Mangitilah dalam tasawuf syirik kafir. Syirik kafirnya sampai murtad. Ulam yo tanya mentang makam mentang ubud. Yang kesilapih tabuk kitabnya sebenarnya yang nak membuat tanya semakin bingung. Cuman faedah buat nak kalau murah benar. Minimal dia tanya kasadar tentang jiutan. Kan cin makna bang kata buatnya tanya kalau lagi yang pegah ina ulam nanti. Tak kata pekat buat je kita tengok mentang ya ini dah bacanya oleh PHB munasabah simpulan termasuk tanda sira urang mentang berpegang atas amal nuqsanur raja kedih khabari kurang harapan artinya harapan pada Allah bahwa memasukkan ianya Allah akan orang tersebut dalam syurga dan melepaskan akan ia daripada azab jika ada dia termasuk ahli ibadat dan kurang harapan bahawa gepetruk oleh Allah akannya kepada tujuannya yang terdahulu iaitu tujuan ditruk kepada Allah kena wasilin urang gatruk ingkana minal muridin jika ada hambanya termasuk muridin pajan kurang harapan ketika wujudid dalal ketika ada kesalahan waktu terjerumus tanya lam salah kurang harapan aja tingat wantai dah dua keronyo sang eroku alamat aku kurang macut sang harapan menempat syurga baliknya letak maksiat nyan kurang harapan ke Allah waktu saat terjadi kesalahan atau dosa nyan tanda tanya mentang tamumat ba'amal padahal Nabi ni berkah la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu tidak dimasukkan akan salah seorang kamu ke dalam syurga oleh amalnya kata yang sahabat wala anta ya Rasulullah ron lagi ansit wala ana ke Nabi lun lagi ansit lun ai pertama dalam syurga li amal illa ayataghammadani Allah bi rahmatihi wa ridwani kecuali Allah ka cucurkan rahmat dan ridha ke lun di tamang syurga kan gara-gara amal gara-gara ridha Allah dan rahmat Allah mambakan urang wateka kurang amal saleh kadit harapan ngaknyan ke tamang syurga yang tandang mentang gemumat ba amal kan gemumat ba rahmat Allah sehingga memdoa ya tayu legot tungku doa kelam pun doa maklum ilung ana ibadat tagai pun ni doa maklum kemudian terima ngelam doa long li Allah long kan urang ahli ibadat en tanda dia mentang mumat ba amal kan yang mentang mumat ba amal kurang harapan ke Allah ketika wujud zalal zalalnya kan zillah kesalahan kiban makna wujud zalal dengan bahwa timbul daripadanya seorang oleh maksiat sebagai contoh zina yang maksiat raya, ghaflah, yang maksiat hati, lalu hati pada Allah. Yang buat orang biasa nak kira maksiat, tapi yang buat orang muridin mana? Kira maksiat ghaflah.
Ghaflah nak lagi orang puasa kawas-kawas. Puasa kawas-kawas ge imsak dah daripada yang selain Allah kan. Ge fokus hati ke Allah tu. Ghaflahnya menyebab orang katuk tingkat arifin ge kira maksiat. Lalu hati daripada Allah. Watarki aurat tinggal wirid. Itu yang dum dari kat hana habis nak kira maksiat. Tapi yang orang arifin tinggal wirid kira maksiat kan. Dalal kira. Auratnya kan wirid bahasa tanya aktivitas rutin yang makna aurat. Yang orang buat rutin yang jemecap ke jemecap wirid ke. Hanya wirid yang ke maksus, wirid maksus yang wirid yang ke bacaan-bacaan zikir kan. Gebuhnan wirid kan karena jih ke aktivitas atau wazifah kan. Wa min alamati kaunihi minal arifin, sebahagian daripada tanda keadaan seseorang termasuk dalam orang arif, fana'uhu an nafsi, itu merasa nihilnya daripada diri. Makna fana kan dia tajak memupuk mudah-mudah nak dia tak mudah. Makna fana merasa nihil, merasa hana eksis draw tu. Dia kan letak mentang merasa diri eksis. Sehingga tena sabah but berhasil terpubut, berani takun mak orang gara-gara lung. Tak kok dah dalam yo hana lung yo nah. Yang kan merasa diri kan. Makna fana pun merasa nihil, merasa tanya hana. Ya kun fana. Kan makna fana bila nyap mati gejak handa ke motor sampai ipa. Tanya yang terjemahan fana secara apa kenan secara sempit. Yang fana yang maksud ino fana'uhu an nafsi, merasa diri nihil, tak berguna, tak eksis. Merasa diri hana eksis, hana wujud. Ya kun fana. Malah salah satu tanda fana yang betul fana'uhu an fana'ihi. Itu nak bahas ke. Bertanpa merasa diri fana lo. Mio dah pegah bak gop draw tu merasa fana, yang gelom fana. Ya kan? Tai-tai legak bakah nan puasa ilung ka fana. Yang mio mantan rasa fana gelom fana. Mio urang fana bebut mu fana draw gahana rasa fana. Ti merasa diri nihil tak berdaya, mio merasa diri nihil dan gitu pura gitu tengah fana, yang gelom fana bebut. Fa idza waqa'a fi zallah, nya enan nilai enggak terbuka wawasan tanya ternyata makna maksud ini kan hanya maksud yang tak gambarkan selamanya. Lalu ke Allah pi maksud, tinggal wirid pi maksud ganggap. Idza waqa'a fi zallatin, apabila jatuh terjerumus seseorang dalam satu kesalahan, au asabahu ghaflah, atau ditimpa akannya seseorang oleh satu kelalaian, syahida tasrifal haq fihi wa jiryana qada'ihi alaihi, niscaya melihat ia tasrifal haq, akan gealih fihi, tasrifal haq, haq ini bermakna Allah, Allah yang maha hak. Sebab lang istilah tasawuf orang sufi ke Allah kan hak, karena yang selain Allah mandum batil, di kepemukabalah dengan batil, maka ke Allah yang sering gunakan lafaz hak. Apabila terjerumus seseorang dalam kesalahan atau ditimpa akannya oleh kelalaian, syahidah tasrifal haq fihi, niscaya dia akan melihat tasrifal haq fihi, gealih li Allah yang maha hak, fihi padanya seseorang, wajriyana qadaihi alaihi, dan melihat lam akan berlakukan keputusannya hak, keputusannya Allah alaihi di hatinya seseorang. Jadi orang yang manteng iktimad atau amal waktu terjerumus dalam salah, nya yang gekalan Allah ka berpaling ngagaknya. Jadi geanggapnya sebagai takdir Allah, ketetapan Allah atau takdir Allah yang berjalan atau gaknyan, nyan akibat gaknyan ka jiuh daripada amal atau ka terjerumus dalam kesesatan atau kesalahan. Bandingan jih kama annahu idza sadara minhu ta'at, apabila timbul daripadanya seseorang oleh taat atau lahalahu musyahadah qalbiyah, lahalahu yang lahayan pun nampak kat laha fi suraya kamatara, laha zahara, atau nampak baginya oleh kesaksian qalbiyah, artinya merasa melihat sesuatu secara batin, secara hati. Lam yara fi dzalika haulahu wa quwwatah, niscaya tidak melihat ia akan pada demikian itu akan hilah dan kekuatannya.
Nya ke urang arifin le, tak ulang lagi tu kurah ka kembali. Nya ke urang arifin kan urang ahli ibadat biasa. Sebahagian daripada tanda keadaan seseorang itu termasuk dalam arifin itu fananya an-nafsihi daripada dirinya. Urang arifnya merasa nihil, hana eksis diri gotnya. Diri gotnya jatuh terjerumus dalam kesalahan atau ditimpa oleh sebuah kelalaian, dia memandang itu tasriful haq fihi, Allah yang alihkan gotnya. Hana berdalih ke dosa. Dia tanya mandang berdalih ke dosa yang kalau untuk tingkat arif. Sehingga wate sigaga kurang rezeki tingkat dia punya amalan wirid ke kurang. Yang mandang berdalih kenan. Menya urang katuk tingkat arifin wate tertimpa dalam kesalahan atau lalu yang gesyuhud legatnya tasriful haq. Tasrifnya kan enggak alih kan? Ilmu tasrif kan ilmu balik-balik kalimah nah, daraba daribu darban bawa daribun. Tasrifnya enggak alih li Allah yang hak fihi padanya seseorang. Wajriyan qada'ih dan memandang ia akan berlaku ketetapannya Allah di atasnya seseorang. Ini daturah bahasa singkat punya urang gatuk tingkat arif handih ke kalan le eksis diri gotnya. Waterhet gotnya lambut salah yang dihekalan legatnya Allah tengah ge alihkan gotnya dan tengah ge berlakukan ketetapan gotnya. Mungkin Allah ka tetapkan dalam masa azali gotnya ba uro pulan, tanggai pulan, ton pulan red lang maksiat. Jadi dihekalan kenan. Man nilan tauhid ialah tauhid yang dapat dalih ke Allah. Yang hanjit pedalih ke Allah menyontuk ikedam. Anda untuk ikedam maju yo galom danyo talangkah lang maksud takun Allah uronyo gede kedilun lun cumucu muhgop sekilo bismillah dah fok yo kedai kau nyan yang hanjit hanggebi nisbat ke Allah menyebab bu maksud sebab wal khairu wasyarru masyiatillah kan kebaikan dan keburukan kan mandu masyiat Allah hanggebi pedalih ke Allah gekira hana adab menyebab maksud tujuan untuk ikedam menyokan untuk ikedam jid pun dalih yang kitabnya nalang syarah matan jawharah Tufatul Murid. Tufatul Murid na penjelasan dalam. Si contoh ji sira urang karuh ge maksiat. Ya ka getaubat uronyo benar-benar getaubat. Lam taubatnya gekeun tu ya Allah lun kata lanjut lun berbuat salah. Pu yang kata terjadinya lun lalake ampun lake maah bakron ya Allah datanya han terjadi menyokan masih ahron. Yang dak berdalih ke Allah lagi hana upu. Yang baik untuk ikedam, contoh untuk ikedam kayak benar. Urangnya Allah gede kedilun lun cuma-cuma. Tak cuma-cuma je. Urangnya Allah gede kedilun muzina, tak rupah aja nak kau. Nya yang hanjir membenarkan buat tanya dengan dapat dalih ke takdir Allah. Nya hanggebi nya ikedam keun. Mio lagi contoh saya kan ikedam buat kata terjadi. Tanya tak sesali kealpaan dan kesalahan ro tu. Cuman lam tarayu Allah untuk pemaaf ampun tanya. Takun bacut ya Allah yang pu yang kalau pubuknya kerana lepas daripada takdir ron long kan menyesal nabi ya Allah baik ni takdir ke lo ya hana nagat hanya menah na pu hana kira beradab tapi nya dapat dalih ke Allah you kalau dah pubut untuk alasan pembenaran mate dah pubut nyan beradab ganggap. Jadi orang arif mate tersalah gatnya gepandang tasriful haq tasrifal haq Allah yang maha hak kage tasrif gepaling gatnya dan kagak berlakukan ketetapan Allah tegaknya. Sama syid pada saat timbul dari gaknya taat atau nampak bagi gaknya musyahadah kalbiyah. Musyahadah kalbiyah dia sesuatu bakti. Dia kalan yang gaib. Sebab orang kasyafnya berhalang ihya truk bak keadaan umat awal dia kalan. Dia kalan kiban neraka syurga. Dia kalan kiban Allah ga'azib orang maksiat. Dia kalan Allah kiban gebi nikmat kurang taat. Dia kalan kiban nabi-nabi awal mandung kepada kursi kepada aras kepada hata-hata yang gaib yang ada di alam malakut kan. Jadi musyahadah kalbiyah dia nyan kan dengan mata ulai kan hati katnya kalan nyan wateduh tak wateduh hata-hata yang gaib dengan hati atau gepubut taat lam yara fi zalika haulah wa quwatah tidak pernah melihat pada demikian akan hilah dan kekuatannya yang kan karena andalan roh tapi dari Allah maka tidak ada beda di sisinya bainal halaini di antara dua bohal. Urang gatuk tingkat arif bohrut lang maksiat bohrut lam taat hana beda bagaian. Bedanya terhut lang maksiat terpuruk terhut lam taat bangga ya kan. Yang tanya ada aku yang ada aku kemudian ada rata ada kaidang buat taat na rasa senang
Hotel rut lama sit terpuruk menyesal lebih. Orang gaduk tingkat arif santut hana beda. Menyoe ke santut hana beda. Han mutamah raja hotel rut lam taat, han mutamah kuf hotel rut lama sit. Bedanya raja dengan kufnya hana ida ngamper. Menyo hotel 3 taat rayuk raja tanya. Hotel 3 maksud rayuk kuf. Nya orang arif bainal halaini sama. Bahkan sama li annahu gharik fi biharit tauhid. Karena agaknya kakaram dalam laut tauhid. Kadistawa khaufuhu wa raja'uh, sungguh santutlah temakut dan harapan agaknya. Fala yangkus isyan, maka haipu kurang oleh maksud khaufahu akan temakut agaknya, dah hai tamah li ihsan akan raja agaknya. Maksudnya mudah-mudah ban kakaim lam taat nyan san yo ka ahli syurga. Awate ka le la maksud kata makut tu sang-sang mudah mengen yang saleh handa jitli hana layak lung dapat urun ron hana layak lung gabung urun ron lung maksud. Jadi merasa kecil, merasa diri kerdil te saat maksud, merasa diri bangga dan percaya diri te saat taat. Yang mentai ternampernya dalam truk makam arif. Yang orang arif maksud han dipengaruhi kepada raya kuf, ihsan han dipengaruhi kepada mutamah raja. Faman lam yajid hadhil alamah fihi, orang yang belum mendapati ini tanda pada dirinya, falyujahid nafsah, maka hendak mujahadah dirinya dengan cara riyadhah, payah latihan lam wal azkar, perlu zikir hatta yasila ila maqamil irfan, sehingga truk kepada makam urang arif. Nya terasa ke masing-masing bet tanya hukum gop kah terperasa ke masing-masing telio taat nam damah pedi tena maksud nam damah dimakut yang menam mentang ternamper berarti galai deng. Hanya berarti payah mujahadah nafsu lo, mujahadah dengan cara riyadhah dan dengan perlu zikir. Wa muradul musannih bi hadhil hikmah, bermula maksud tungku musannih dengan ini kalam hikmat kan untuk geperut semangat tanya tansyitus salih, untuk gemar dorong urang salih, urang yang katempuh jalan menuju Allah, wa rafu'u himmati, dan untuk angkat cita-cita urang salih jauh daripada berpegang atas sesuatu selain Tuhannya. Kan tujuan musannih tazhid fil amal, untuk berzahid dalam amal. Mana berzahid amal meninggalkan amal, lagi zahid pada dunia tinggal dunia, zahid amal untuk berbuat amal. Jadi ini salah tajuk kesimpulan surah, makna tanda urang berpegang atas amal berat kurang harapan pada saat terjadi kesalahan. Yang mana beda amal ni. Ya kan? Yang salah surah. Makanya aku ingat maksud tungku kan ke pezahid tanya ulam amal. Mana pezahid meninggalkan amal, lagi zahid dunia, arti meninggalkan dunia. Karena bahawa sungguh tazahid pada beramal itu sebab adi. Wali annaha sababun adiyun. Karena bahawa sungguhnya beramal yo itu sebab adi pada truk kepada Allah. Secara adat tanya baru truk dekat dengan Allah melalui amal. Walau secara hakikat kan melalui amal. Lagi penzihir Fir'aun gepedu arah pada saat di mengalah ke Nabi Musa, kerana beramal awak yang sebelumnya kufur malah. Jadi untuk truk kepada Allah dalam dentengan amal, tapi sebab adi melalui amal. Maka maksud musanneh kan geyu pedit amal batanya. Amal geyu pela, cuman baik tak gantung diri beramal. Kan baik tak pela amal. Yang gelarang ini iktimad, bergantung diri pada amal. Kan gelarang beramal. Karena beramal itu sebab adi pada sampai kepada Allah. Wala tahkira ma tantijuhu minal ahwal wa ghairiha. Dan kan maksud musanneh untuk ganggap hina barang yang dihasilkan li amal akannya barang, pandai barangnya daripada ahwal dan lainnya ahwal. Karena demikian itu anugerah daripada Allah, tidak sepatutnya menolaknya, tidak sepatutlah menolaknya. Makna natijah amal ahwal. Ahwal nan depu ahwalnya kondisi. Mesti lagi tanya waktu tamu musafir nah. Tanya waktu tengah tamu musafir tajak dari Ino ke Bandar Aceh. Waktu itu tempat yang lagak pemandangan tanya broken senang. Nah perasaan ridha, mahabbah. Di ahwalnya kan. Tanya jak ba Allah lagi orang ibarat musafir di dunia. Nah kondisi-kondisi tertentu mabuk. Orang jak ba Allah naik mabuk si karam mana ketero dia orang panah. Tanya dah jak dah kengon. Truk guna cak panglima kan mabuk kai pom dah.
Naya urang hana mabuk tok kena nikmati pemandangan sejuk ke foto lom senang bahagia bina susah-susah kampung gadah mendung. Jadi tanya jak ba Allah lagi ansit tergantung ahwal. Di ahwalnya je hana muktasab. Yang muktasab makam. Nya ahwalnya hana muktasab, hanjit ta usaha. Nya ada teruk. Tak perlu wirid, tak perlu zikir, tak perlu mujahadah dari Allah, teruk ahwalnya. Di yang betul Allah. Makanya pegah ahwalnya natijah daripada amal. Di tujuan hanggebi mumat beramalkan untuk geanggap remeh natijah daripada amal, iaitu ahwal dan lain ahwal. Karenanya anugerah Allah. Hanjit dah tulak atau Allah beri. Yang hanjit dah yang hanggebi kan pegat-pegat, pura-pura menyebit-bit teruk pun salah mah. Di ahwalnya hanjit dah tulak je sebab dia ghairu muktasab. Punya makam muktasab. Contoh makam lagi ridha, tawakal, nya makam, sabar. Nya muktasab. Kiban cara ta muktasab ta usaha, ote tertimpa sesuatu, dah latih hati be ita sabar. Alyan sehingga ote na ada rencana dipupu, dapat serah ke ketentuan Allah sampai tu tingkat ridha. Ridhanya benar mahabbah je baru ridha. Kira orang baru ridha atu bala yang gebila Allah benar mahabbah leka Allah. Nya dalam tu tingkat mahabbah, nya mahabbah tanya mentah lebih berat kepada yang kan Allah. Nyan dalam tu tingkat ridha. Ridha kebala yang berarti nabi dan para wali yang gatuk tingkat mahabbah. Jadi mi lagi contoh ridha, sabar, tawakal, nyan makam. Nya makam muktasab. Jadi harus beda antara makam dengan ahwal. Nya ahwal ghairu muktasab je. Nya ahwal nyan teruk. Hana je tahu usaha, tapi nya makam je. Makam kan dah usaha dah, ni lagi berokah ni hana sembahyang. Macam cara bidang ke makam kan. Berokah haitim sabar tengok keluh kesah tapi macam cara tak sabar tena masalah. Nya makam. Haji yang lain Allah alam.